Disitulah awal gegap gempitanya ekonomi Tiongkok. Langkah pertama yang menurut saya spektakuler dan membuat industri di Tiongkok mengalami kemajuan itu adalah membenahi BUMN ini. Karena di sana, karena dia negara komunis, itu seluruh perusahaan itu BUMN. Seluruh perusahaan, besar, kecil, eceran, warung itu milik BUMN. Toko baju itu milik BUMN. Semuanya BUMN. Saya sudah ke Beijing ketika awal-awal masa Deng Xiaoping itu, saya sudah ke Beijing. Saya sempat melihat toko roti misalnya, itu BUMN. Tapi rotinya itu hanya beberapa gitu. Kemudian toko pakaian. Pakaiannya itu juga hanya beberapa gitu. Semuanya kosong begitu. Nah, jadi di sana BUMN-nya itu berjuta-juta jumlahnya. Besar maupun kecil sampai warung itu pun itu punyanya BUMN. Nah, langkah Deng Xiaoping begini. Semua BUMN kecuali yang besar-besar diserahkan kepada rakyat. Misalnya begini, Anda dulu ditugaskan oleh partai untuk mengelola toko pakaian. Nah, toko pakaian ini sekarang milikmu. Iya. Asal kamu sebagai pegawai BUMN tidak minta pesangon. Tempat potong rambut, itu dulu BUMN. Diputuskan ini tidak lagi BUMN. Ini milikmu, kita serahkan untuk kamu. Tapi jangan minta pesangon. Karena kan sebetulnya di PHK kan itu kan. Pabrik kecil, semuanya begitu. Siapa yang mau ambil pabrik ini? Kita serahkan. Saya pernah berkunjung ke pabrik permesinan. Pabriknya besar, tetapi belum cukup besar untuk dimiliki negara. Negara memutuskan begini, pabrik ini sekarang kan ada direkturnya, ada stafnya, ada buruhnya. Ini pabrik ini kita serahkan ke kalian. Kalian atur sendiri. Siapa yang mau mengurus, siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi pekerja, kalian atur sendiri. Menjadi milik kalian bersama, bukan milik perorangan ya, karena besar. Milik kalian bersama. Bagaimana cara maju terserah kalian. Tapi buruh di sini, direktur di sini tidak boleh minta pesangon. Begitu. Pesangonnya ya ini. Begitu. Saya pernah ke pabrik yang saya mau beli mesin. Pabriknya jelek sekali, alat-alatnya jelek sekali, lebih jelek dari pabrik-pabrik di Indonesia. Kan tapi PD-nya luar biasa. Dia bilang, Pak Dahlan, ini mesin terbaik. Ini kita jamin begini. Saking semangatnya mereka membuat pabrik itu maju. Dan sekarang pabrik itu raksasa yang pernah saya datangi. Surat menyuratnya legalitasnya panjang apa enggak, Bang? Dikasih. Legalitasnya diberikan semuanya. Dan ini berjuta-juta perusahaan seperti ini. Perusahaan yang sangat besar, itu tidak begitu. Yang sangat besar dibagi dua. Sebagian milik kalian, sebagian milik negara. Nanti perusahaan ini harus go public. Sehingga nanti saham kalian itu ada artinya kalau perusahaan ini maju. Tapi negara akan mengendalikan karena ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya dia harus memproduksi apa sesuai dengan. Iya, yang lebih tahu kan karena memang dari negara ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang terbesar masih 100% milik negara. Misalnya bank diserahkan begitu. Kemudian perusahaan listrik itu tidak diserahkan seperti itu. Perusahaan pelabuhan tidak diserahkan begitu. Bandara itu masih milik negara. Yang kurang strategis dibagi dua, ada negara, ada manajemen. Nah, menurut saya disitulah awal gegap gempitanya ekonomi Tiongkok. Karena masing-masing pengen maju. Sekarang kita boleh mengelola sendiri perusahaan, terus bersaing antar mereka.